Sahabat sekolah, masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi kaum perempuan turut berperan dalam memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Check it out. Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu di materi pembelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan pada pembelajaran ke-6. Sahabat sekolah, masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi kaum perempuan turut berperan dalam memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Check it out. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya yaitu Nyonya Sukamto dan Nyonya Ki Hajar Dewantara dan Nona Suyati. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau disingkat dengan PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan persatuan, cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI ini mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah namanya PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Sahabat sekolah, kemudian Kongres Perempuan yang kedua, tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro ya. Nah, kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf dan perkawinan. Lalu Kongres Perempuan yang ketiga ini berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli tahun 1938. Nah, ini dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Nah, dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, itulah latar belakang Hari Ibu, ternyata lahirnya PPI. Begitu. Nah, sahabat sekolah, kata baku dan tidak baku ya yang berikutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian kata baku secara singkat, yaitu kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Contohnya ya, kata baku aktif. Maka ada kata tidak bakunya yaitu aktif, P pakai P tadi. Aktivitas pakai V, ini baku. Yang tidak baku yang aktivitas pakai F. Apotek, apotek. E pakai E ini baku. Yang tidak baku malah APOTIK. Apotik ini tidak baku. Analisis baku, analisa tidak baku. Cenderamata
Baku, cindera mata tidak baku. Definisi, kemudian hakikat ya. Kalian bisa cermati sendiri ya. Hakikat, objek, ini yang baku objek malah tidak baku. Pikir. Nah, gitu. Kalian bisa pause dan simak sendiri, dan kamu bisa mencari referensi lainnya ya tentunya, terutama yang punya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sahabat sekolah, kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan Indonesia pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta tanah air. Nah, di samping ini sudah ada teks lagu Tanah Airku. Nah, kamu bisa nyanyikan di video sendiri, bisa praktek gitu ya. Oke, silahkan praktek mandiri untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, itu contoh saja. Mohon maaf, suara Kak Dimas tidak bagus ya. Ini contoh, kalian bisa lanjutkan sendiri, oke? Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan berbicara tentang kebudayaan nasional. Nah, tahukah kamu kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional ini juga diatur dalam UUD 45, bahwa pemerintah ini memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya ya, karena kebudayaan daerah ini merupakan akar dari kebudayaan nasional. Ingat, kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Sahabat sekolah, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kemudian ada yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan pelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Itu ya. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di tugas. Nah, tugas yang pertama, istilah titik-titik di dalam diagram dengan jawaban yang tepat tentang Kongres Perempuan Indonesia. Bisa kamu pause, kamu buat diagram seperti itu atau peta konsep ya itu. Kemudian kamu isi. Tugas yang kedua, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal seperti biasa, kamu tulis, bisa kamu kerjakan di kolom komentar langsung lewat HP atau di buku tulismu yang kemudian untuk kamu belajar ataupun kamu kirim ke gurumu. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di subtema 2 di tema 7. Tetap di channel sekolah, jangan berpindah. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.